Yusuf di rumah Potifar. Bersumber dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Shalom adik-adik yang Kak Arfa sayangi. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf yang luar biasa. Ini bukan kisah biasa, tapi kisah tentang kesetiaan, kejujuran, dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Terakhir kali kita belajar bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Midian. Mereka membawanya ke negeri Mesir, tempat yang jauh dari keluarganya. Di sana, Yusuf dijual kepada seorang pejabat istana Mesir bernama Potifar. Potifar adalah kepala pengawal Raja Firaun. Walaupun Yusuf hanya seorang budak, ia tidak menjadi putus asa. Ia tetap bekerja dengan rajin, jujur, dan sungguh-sungguh. Yusuf tidak membiarkan hatinya dipenuhi kebencian. Ia memilih tetap percaya kepada Tuhan. Karena itulah, Tuhan memberkati segala pekerjaan Yusuf. Apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Potifar melihat bahwa Yusuf adalah orang yang berbeda. Yusuf bisa dipercaya. Maka Potifar memberikan tanggung jawab yang besar kepada Yusuf. Ia menjadikan Yusuf pengawas seluruh rumah tangganya. Semua yang dimiliki Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Dan karena Yusuf, rumah Potifar pun diberkati. Namun, cobaan datang lagi. Istri Potifar mencoba menggoda Yusuf dan mengajak Yusuf melakukan hal yang jahat. Tapi Yusuf menolak. Ia berkata, "Tuan saya sudah mempercayakan segalanya kepadaku. Aku tidak mungkin melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap Allah." Yusuf tetap teguh. Ia memilih untuk takut akan Tuhan, walaupun godaan itu datang terus-menerus. Karena Yusuf tidak mau menuruti keinginannya, istri Potifar menjadi marah. Ia pun memfitnah Yusuf dan membuat seolah-olah Yusuf yang berbuat jahat padanya. Akibatnya, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, padahal ia tidak bersalah. Namun di dalam penjara pun, Tuhan tetap beserta Yusuf. Ia mendapatkan kasih dari kepala penjara dan kembali dipercaya untuk mengatur semua tahanan yang ada di sana. Kepala penjara tidak perlu mengkhawatirkan apapun karena Yusuf dapat diandalkan. Sekalipun Yusuf berada di tempat yang tidak adil, ia tidak berubah. Ia tetap hidup benar, tetap rajin, dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Pelajaran penting yang bisa kita ambil hari ini adalah ketika kita tetap hidup benar, jujur, dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan setia menyertai kita. Meskipun situasi terlihat gelap, Tuhan tidak pernah tidur. Ia tahu apa yang sedang kita alami, dan Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di depan. Adik-adik, mari kita belajar dari Yusuf. Jangan menyerah saat kita menghadapi kesulitan. Tetaplah setia, dan jadilah anak yang bisa dipercaya dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kelanjutan kisah Yusuf berikutnya bersama Kak Arfa.